Kita siapkan laptop dan HP kita. Lalu kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan dan pembagian pada perpangkatan. Salam jumpa kembali dengan Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kemudian kalian siapkan buku, bolpen. Nah, jangan lupa materi di video ini dicatat di buku catatanmu ya, sehingga kalian lebih gampang untuk memahami dan mempelajarinya. Oke. Yang pertama, perkalian pada perpangkatan. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua yaitu hasil pemangkatan dari perpangkatan, dan yang ketiga yaitu hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu hasil kali dari perpangkatan. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, misal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, dari konsep yang kita dapat bahwa 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, ini kita mencari hasilnya berapa ya. Nah, 3 pangkat 2 itu artinya kan 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Dikali dengan 3 pangkat 3, artinya 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, sehingga kita peroleh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini 3 kali, ini peroleh 3 pangkat 5. Nah, jika kita lihat konsep bahwa 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 menghasilkan 3 pangkat 5. Nah, dengan demikian kita memperoleh satu konsep bahwa ya, misal A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N ya, dimana ini bilangan pokok atau basisnya harus sama ya. A 3 ya, bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya itu dapat dijumlahkan, berarti A pangkat M tambah N. Ini kita dapat tadi 2 tambah 3 kita peroleh 5. Dengan pembuktian ini kita peroleh juga sama 5. Jadi kita dapatkan konsep baru yang ini ya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, dimana A basisnya harus sama ya. Oke, dengan demikian kalau ada soal seperti ini ya, langsung kita jumlahkan saja. Misalnya contohnya ya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 2 tambah 3, karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi hasilnya 3 pangkat 5. Oke, begitu ya. Selanjutnya yaitu hasil pemangkatan dari perpangkatan. Oke, selanjutnya kita masuk pada kasus yang berikutnya. Misalkan diberikan soal seperti ini ya, 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini hasilnya berapa? Kita cari 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 itu artinya kan 3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, berarti kita buat 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. 3 pangkat 2 3 kali 3 kali 3 pangkat 2 3 kali 3. Nah, karena ini semua perkalian, maka Ibu bisa tulis bahwa 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 3 ya, itu hasilnya 3 pangkat 6. Nah, dengan demikian Ibu guru bisa dapatkan satu konsep lagi bahwa A pangkat M
dipangkatkan lagi dengan n, itu akan menghasilkan, maka pangkatnya ini saling dikalikan. Ya, jadi A pangkat M kali N. Nah, M kali N adalah A pangkat MN. Nah, sehingga konsep yang kedua kita peroleh seperti ini ya. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya itu saling dikalikan, M kali N ya. Oke, dengan demikian kalau ada soal seperti yang tadi ya, 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3, maka diperoleh langsung 3 pangkat 2 kali 3, 6, berarti 3 pangkat 6. Oke, selanjutnya hasil pangkatan dari suatu perkalian bilangan. Oke, selanjutnya untuk kasus berikutnya, misal ya, 2 kali A pangkat 3. Nah, kita dapat bentuknya seperti apa? 2 kali A pangkat 3 ya. Oke, ini kita bisa buat 2 kali A pangkat 3 itu artinya kan berarti 2 kali A dikalikan sebanyak 3 kali. Kali 2 kali A. Nah, karena ini perkalian ya. Ini perkalian berarti Ibu guru dekatkan yang 2. 2 ada berapa? 1, 2, 2 berarti. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali A 1, 2, 3. A pangkat 3. Oke, jadi 2 kali A pangkat 3 dipangkatkan 3 itu hasilnya 2 pangkat 3 kali A pangkat 3. Atau kalau kita bisa selesaikan jadinya 8 ya, 2 pangkat 3 ya, kali A pangkat 3 sama dengan 8A pangkat 3. Nah, bentuk dari 2 kali A itu sama saja dengan kalau kita tulis 2A pangkat 3, karena 2 kali A itu kan 2A ya toh? Nah, sama. Jadi 2A kali 2A kali 2A dikalikan sebanyak 3 kali ya, karena pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 8, A-nya sebanyak 3, A pangkat 3. Nah, karena contoh kasus ini sehingga kita buat satu konsep lagi bahwa A kali B ya, A ini A dan B adalah bilangan real ya. A kali B dipangkatkan dengan M, maka akan diperoleh A pangkat M kali B juga pangkat M. Nah, kita bisa lihat contoh yang tadi ya. Kita bisa lihat nih. 2 kali A pangkat 3 nanti diperoleh 2 pangkat 3 kali A juga pangkat 3. Nah, gitu ya. Sehingga dapatlah konsep seperti ini. Oke. Contoh seperti tadi. Misal 2A pangkat 3. Berarti langsung kita bisa tulis 2 dipangkatkan 3 A pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 8 A pangkat 3. Dengan demikian cara seperti ini kita tidak perlu lagi ya, karena kita sudah mempunyai konsep seperti ini. Jadi jangan gunakan lagi cara panjang, tapi ada cara yang langsung seperti ini karena konsep yang kita sudah temukan tadi. Oke. Yang kedua, pembagian pada perpangkatan. Ada 2 bagian di sini. Yang pertama yaitu hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, perpangkatan pada pecahan. Oke. Kita masuk bagian yang pertama yaitu hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, untuk pembagian ya. Untuk pembagian kita bisa dapatkan misal seperti ini ya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2.
Nah, perhatikan. Penulisan tanda bagi seperti ini itu sama saja jika dituliskan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Nah, dalam pembagian ini juga ini hanya berlaku untuk bilangan pokok yang sama. Ya, jika bilangan pokoknya sama ya. Nah, kalau kita jabarkan kembali 3 pangkat 6 itu artinya 3 dikalikan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bagi dengan 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa membagi atas dan bawah. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Sehingga tersisa yang di atas. Jadi kita peroleh 3 dikalikan berapa kali? 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, jika kita perhatikan dengan baik hubungan antara soal dan jawaban, maka kita peroleh konsep bahwa A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, lihat. Soalnya 6 dengan 2. Diperoleh 4. Sehingga konsepnya menjadi jika pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya saling dikurangi. Ingat, tadi di perkalian itu pangkatnya kita tambah. Untuk pembagian ya. Pembagian itu pangkatnya kita kurangi. Asal ingat, basisnya harus sama ya. Nah, misalkan contoh, ibu guru kasih contoh example ya, seperti ini tadi ya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Langsung aja kita buat jadi 3 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan konsep seperti ini ya. Oke, bagian yang selanjutnya yaitu perpangkatan pada pecahan. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian yang berikutnya yaitu pemangkatan pada pecahan ya. Misal diberikan soal seperti ini, 2/3 dipangkatkan dengan 2. Nah, oke, kalau kita kerjakan berarti ini artinya 2/3 dipangkatkan sebanyak 2 kali, berarti 2/3 kali 2/3. Nah, kita bisa peroleh bahwa lihat di atas ya, ibu guru bisa buat jadi seperti ini, 2 kali 2/3 dikali 3, sehingga diperoleh 2/2/3 pangkat 2. Nah, jika kita lihat dari soal dan jawaban, nah kita buat satu konsep, yaitu jika A/B dipangkatkan dengan M, maka diperoleh A pangkat M ya, seperti tadi 2 dipangkatkan 2 per 3 juga dipangkatkan 2, berarti per M pangkat B pangkat M. Nah, ini ya. Step ini kita dapat lagi untuk pembagian. Oke, tadi kita sudah memperoleh 5 konsep ini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang ibu akan buat soal yang mencangkup konsep-konsep ini. Oke, Bu Guru buat contoh soal pertama. Ya. Contoh. Misalkan ibu beri soal 2/3 dikali dengan 2/5. Nah, maka ini kita menggunakan, lihat, 2/3 dikali 2/5. Berarti karena bilangan pokoknya sama, berarti Bu Guru bisa tulis bahwa kita menggunakan konsep pertama. Karena sudah sama bilangan pokoknya, berarti pangkatnya kita jumlahkan. 2/3 ditambah 5, 2/8. Oke, selesai.
Contoh nomor 2. Misalkan ada soal 5 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, coba perhatikan. Apakah bilangan pokoknya sama? Ya, betul, tidak. Kalau tidak sama, jangan dipaksa sama. Kalau tidak sama, berarti kita kerjakan tidak boleh menggunakan konsep nomor 1, tetapi kita kerjakan sendiri-sendiri. Jadi 5 pangkat 2 dulu. Ya, 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikali 2 pangkat 2, 4. Sehingga 25 dikali 4, 100. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Contoh nomor 3. Misal diberikan soal, disuruh menyederhanakan ya. 2x pangkat 3 dikali dengan misalkan 4x. Oke. Nah, kita perhatikan ini. Nah, 2x pangkat 3 dikali 4x. Ini basisnya sama, x. Ini juga x. Karena perkalian 2 kali 4 kita dapat 8 ya. Koefisien dari x pangkat 3 2. Koefisien dari x 4. 2 kali 4 dulu kita selesaikan. 2 kali 4 8. X pangkat 3 dikali x. Ingat, x itu artinya x pangkat 1. Walaupun gak ditulis, ini artinya pangkat 1. Jadi x pangkat 3 kali x diperoleh x pangkat 4. 4 dapat dari mana, Bu Guru? 3 ditambah 1. Oke. Ya, nomor 4. Misal diberi soal seperti ini. 2x pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali dengan 4x. Nah, perhatikan ya. Ini ada dalam kurung, artinya 2x pangkat 3 ini dipangkatkan dengan 2. Nah, kita perhatikan konsep mana yang kita bisa pakai. Ya. Oke, kita bisa menggunakan konsep nomor 2, yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Ya. Dan konsep nomor 3, A kali B pangkat M. Sehingga kita peroleh 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti kita menggunakan konsep nomor 3, berarti 2 karena dalam kurung berarti 2 juga dipangkatkan dengan 2. Oke. Kemudian x punya pangkat 3. Kemudian pangkat lagi dengan 2. Berarti pangkatnya saling dikalikan. Berarti x pangkat 3 kali 2 6. Ya. Dikali dengan 4x. Nah, 2 pangkat 2 4x pangkat 6 dikali dengan 4x. Diperoleh 4 kali 4 16. X pangkat 6 dikali x pangkat 7. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang misalkan Ibu kasih dalam bentuk pembagian. Nah, pembagian nomor 4 sekarang nomor 5. Misal nomor 5 6 dipangkatkan dengan 4 dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Kita diminta untuk menyederhanakan ya. Nah, ini berarti kita menggunakan konsep ada perkalian dan juga ada pembagian. Tapi bilangan pokok
ini 6, ini 3, ini 2. Tidak ada yang sama. Nah, oleh sebab itu kita cari dulu. Kita buat ini 6, ini adalah perkalian dari 2 kali 3. Oke, dipangkatkan dengan 4. Dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, setelah itu ingat yang ini 2 kali 3 pangkat 4. Ini kita menggunakan konsep nomor 3. Ya, konsep nomor 3. Oke. Konsep nomor 3 berarti jadinya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ya, kalau dalam kurung pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, perhatikan. Karena di sini 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2, kita menggunakan konsep nomor 1. Ya, sehingga diperoleh 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 berarti menjadi 3 pangkat. Pangkatnya ditambah ya. 4 tambah 2, 6 per 2 pangkat 2. Perhatikan ini basisnya sama lagi. Ya, karena pembagian ya, kita bisa buat jadi 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2, berarti pangkatnya saling dikurangi. Berarti diperoleh 4 kurang 2, 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6. Yang ini sudah habis. Oke, jadi diperoleh 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 6. Bentuk sederhana dari soal yang tadi. Ya. Oke, demikian.